Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Radialilani, stambuk B1411936. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 kepemimpinan dan perubahan organisasi. Konsep kepemimpinan perubahan organisasi. Yang pertama, konsep kepemimpinan. Pengertian pemimpin. Kepemimpinan merupakan salah satu unsur peninjau keberhasilan organisasi, terutama dalam menuju perubahan. Untuk memahami kepemimpinan atau leadership, kita terlebih dahulu memahami arti pemimpin atau leader. Menurut Robert D. Stewart, pemimpin adalah orang yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, memberikan petunjuk, dan mampu menentukan individu untuk mencapai tujuan. Yang B. Konsep kepemimpinan. Menurut Ricard Elder, mendefinisikan kepemimpinan atau leadership sebagai pengaruh yang berhubungan antara para pemimpin dan pengikut atau followers. Menurut Gilson, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah menggunakan suatu pengaruh untuk memotivasi orang-orang untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, perubahan organisasi. Minardi menyatakan bahwa perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku saat ini menuju kondisi yang masa yang akan datang, menurut yang diinginkan untuk meningkatkan efisiensinya. Anne Maria menyatakan tahun 1998 berpendapat bahwa perubahan organisasi suatu tindakan menyusun kembali komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Meningkatkan begitu pentingnya perubahan dalam lingkungan yang bergerak cepat. Sudah saatnya organisasi tidak menunda penundaan berarti akan menghadapkan organisasi pada proses kemunduran. Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak semua perubahan terjadi akan menimbulkan kondisi yang lebih baik. Yang ketiga, tanggapan atau komentar tentang kepemimpinan dan perubahan. Ricard Duff dalam bukunya Manajemen tahun 1998 menjelaskan bahwa kepemimpinan dapat mendorong serta mendukung untuk membantu mengikut dan organisasi agar lebih menerima serta siap berubah selanjutnya. Nicholas H. Ibsen Jr. dalam bukunya tahun 2001 menyatakan bahwa pemimpin pada tingkat puncak memfasilitasi kemampuan untuk perubahan dalam tingkat mendukung serta mengembangkan kemampuan untuk berubah. Hasil penelitian tersebut menyeratkan bahwa semakin kuat kepemimpinan seorang dalam melakukan tindakan untuk perubahan organisasi, semakin tinggi tingkat capaian perubahan organisasi. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perubahan teknologi meliputi otomatis bidang proses pelayanan sistem informasi seperti CD-ROM dan OpenCS Internet. Perubahan struktur sebagai hasil dari kompensasi yang meliputi spesialis kerja, wewenang departementasi, dan rentang kendali. Yang ketiga yaitu setting phasing meliputi letak tata ruang, desain interior, fasilitas, dan penempatan peralatan suatu dengan kebutuhan kerja. Yang B yaitu konsep kepemimpinan perubahan. Kepemimpinan lebih populer dengan kepemimpinan perubahan. Ricard L. Duff mengungkapkan konsep kepemimpinan dalam suatu definisi, yaitu kepemimpinan adalah pengaruh hubungan antara pemimpin dan pengikut atau followers, yang dimaksud sebagai perubahan dan hasil nyata yang mencerminkan tujuan bersama. Dari definisi tersebut mencakup 7 unsur esensial dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, pemimpin atau leader. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan untuk semakin mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama. Yang kedua, pengaruh. Socrates menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan gejala. Ketiga yaitu pengikut atau followers. Seorang yang dikatakan pemimpin adalah suatu organisasi karena adanya yang dipimpin suatu pengikut. Yang keempat yaitu maksud. Esensi adalah niat yang diinginkan yang timbul pada individu untuk melakukan sesuatu. Yang kelima yaitu tujuan bersama. Pemimpin memastikan kelompok berbagi akal sehat, pemimpin bahwa orang-orang
dapat melihat yang relevan dengan kelompok dan individu. Yang keenam, perubahan secara nyata dan masih hanya dapat dilakukan oleh pemimpin yang bekerja dalam sistem informasi, yaitu presiden. Tanggung jawab atau pribadi. Yang ketujuh, pemimpin bertanggung jawab terhadap forma diri sendiri dan upaya pengembangan ke arah yang lebih berkualitas. C. Peran-peran esensial kepemimpinan dalam perubahan. Robert Noyce mengemukakan model khusus yang digunakan untuk memahami peran pemimpin organisasi non-profit yang mewujudkan kegiatan insiden organization operate dan on-truth possibility. Maksud keempat tersebut peran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu peran dalam organisasi. Dalam organisasi, peran pemimpin berinteraksi dengan staf dan tenaga sukarela untuk memberikan inspirasi. Yang kedua yaitu peran keluar organisasi. Keluar organisasi, peran pemimpin mencari bantuan, mendukung dari donatur, mitra yang berpotensi, para pemimpin bisnis di luar organisasi. Yang ketiga yaitu peran pada masa operasi. Pada masa operasi, pemimpin memutuskan pada kualitas dan pelayanan struktur organisasi, sistem informasi, dan aspek lainnya. Yang keempat yaitu peran pemikiran masa depan. Untuk masa depan, pemimpin partisipasi serta mengembangkan arah yang masa depan. D yaitu inspirasi kepemimpinan dalam perubahan. Yang pertama itu pemimpin sebagai kekuatan penggerak. Pemimpin sebagai kekuatan penggerak harusnya memiliki 3 jenis wawasan, yaitu wawasan yang bersifat konseptual, wawasan teknik, dan wawasan kemanusiaan. 3 wawasan tersebut harus dimiliki secara utuh dan menyeluruh. Pemimpin tidak hanya memiliki wawasan yang bersifat konseptual, tetapi miskin wawasan yang bersifat teknis. Yang kedua yaitu pemimpin sebagai kekuatan efisien perubahan. Bagi orang yang pemimpin, organisasi berfungsi sebagai wahana strategis dalam efisiensi dan sarana penyusunan langkah-langkah strategis perubahan. Untuk itu dibutuhkan fungsi manajerial yang utuh dan profesional. Yang ketiga yaitu tindakan-tindakan kepemimpinan dalam perubahan. Yang pertama yaitu kepemimpinan dalam pengendalian kekuatan-kekuatan perubahan organisasi dalam terjadi karena adanya perubahan-perubahan dalam berbagai variabel eksternal dan seperti sistem politik, ekonomi, teknologi, pasar, dan lain-lain. B yaitu konsep sebagai kekuatan perubahan. Tekanan perubahan juga datang dari kekuatan perubahan internal. Kekuatan ini merupakan hasil dari faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan strategis, kebijaksanaan manajerial dan teknologi baru, serta sikap dan perilaku karyawan. Yang ketiga yaitu cara-cara pemimpin dan pengelolaan perubahan. Ada 2 pendekatan. Yang pertama itu proses perubahan aktif, manajemen bereaksi, tanda-tanda bahwa perubahan dibutuhkan pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah tentang yang timbul. Yang kedua yaitu program perubahan yang direncanakan. Program perubahan yang direncanakan disebut sebagai proses proaktif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.